Halo, kembali lagi di Santoso TV. Pada video kali ini kita akan sedikit ulas dan review mengenai beberapa smartphone Sony Xperia yang pernah kita review di channel ini. Dan sekaligus kita akan coba tampilkan smartphone Xperia apa aja yang diluncurkan Sony sejak tahun 2016 lalu sampai saat ini. Yaitu ketika video ini dibuat, yaitu sekitar pertengahan 2020. Ya, mengingat di tahun sebelumnya yaitu di 2015 lalu menjadi tahun terakhir Sony Xperia resmi di Indonesia. Dimana di kala itu produk Xperia terakhir yang resmi dijual di Indonesia adalah Xperia Z5 series. Dan setelah itu yaitu di tahun 2016 Sony Xperia sudah tidak lagi masuk resmi di Indonesia. Yang mana di tahun itu juga Sony juga udah mulai melakukan perubahan strategi pada lini Xperia-nya, mulai dari perubahan namanya dari Z series ke X series, serta lebih sedikit dalam meluncurkan lini smartphone Xperia terbaru. Dan mungkin di sini banyak teman-teman semua ya yang suka dengan produk-produk smartphone dari Sony. Namun mungkin juga sebagian dari kalian masih agak bingung juga dengan urutan penamaan serta dari level mana urutan serinya untuk saat ini ya, karena serinya cukup banyak sekali. Kalau kita tarik dari 2016 ke 2020 ini. Nah, maka dari itu kita akan coba sedikit ulas dan jelaskan beberapa seri-seri Xperia serta urutan level-levelnya. Oke, pertama untuk mempermudah kita kelompokkan dulu tingkatan smartphone-nya, di mana smartphone Sony sendiri sejak 2016 sebenarnya secara umum kurang lebih ada 3 kelas. Yaitu pertama ada kelas atas atau premium atau high-end atau juga sering disebut kelas flagship. Kemudian ada kelas menengah atau mid-range. Dan terakhir ada kelas bawah atau low end. Jadi secara umum kita kelompokkan menjadi 3 kelas saja ya. Oke, mulai kita di tahun 2016, dimana di paruh pertama 2016 Sony merilis Xperia X Performance di lini flagship. Di bawahnya ada Xperia X di lini premium mid range. Ya, di 2016 ini ada tambahan satu kategori yaitu premium mid range di luar 3 kategori yang kita sebutkan tadi ya. Jadi karena saat itu Xperia X ini membawa fitur dan spesifikasi yang mirip dengan X Performance, namun cuma di downgrade di SoC-nya aja. Dimana Xperia X Performance pakai Snapdragon 820, sedangkan Xperia X pakai Snapdragon 650. Dulu kita pernah review yang Xperia X dan saya cukup terkesan dengan smartphone ini, dimana ini adalah smartphone dengan desain simple minimalis yang keren, performa kencang dan hasil kameranya juga bagus. Namun kalau kita pakai untuk saat ini, mungkin hal yang kurang nyaman dari Xperia X ini adalah di sektor baterai yang tidak terlalu impresif dan suhu bodinya ini juga cenderung cepat menghangat. Lanjut, kemudian ada Xperia XA series di lini mid range, yaitu ada Xperia XA dan XA Ultra. Dulu kita juga pernah nyobain yang Xperia XA yang generasi pertama ini, dimana kala itu kita juga sangat terkesan dengan desainnya ya, khususnya mengingat pada Xperia XA yang generasi pertama ini punya bezel samping yang super tipis dan terkesan keren banget lah untuk desain smartphone pada kala itu. Namun dari sisi performa terasa kurang oke karena cuma pakai SoC MediaTek Helio P10 dan baterai yang hanya 2300 mAh. Dan lanjut di kelas bawahnya ada Xperia E5 atau Xperia E5 yang menjadi penerus dari Xperia E series sebelumnya. Yaitu sebelumnya ada Xperia E, E1, E3, dan E4. Oke, selanjutnya kita masuk ke paruh kedua 2016, muncul lagi yaitu Xperia XZ atau XZ sebagai flagship penerus dari Xperia X Performance dan Xperia X Compact yang menjadi seri lebih kecil dari flagshipnya. Ya, Sony setiap tahun memang juga terbiasa selalu merilis smartphone seri compact. Nah, di Xperia XZ dan X Compact ini desainnya berubah menjadi lebih mengkotak tegas. Namun, kita akui kesannya menjadi terasa lebih eksklusif dan premium. Kita pernah review kedua smartphone ini dan sampai saat ini smartphone ini masih sangat banyak peminatnya, mengingat harganya juga udah sangat terjangkau. Dan kita preview lagi ya di 2016 ini di lini flagship ada Xperia X Performance dan XZ, kemudian di bawahnya ada Xperia X dan X Compact, di kelas menengah ada XA dan XA Ultra, dan di paling bawah ada Xperia E5. Oke, lanjut kita ke 2017. Pertama muncul Xperia XZS atau XZS dan XZ Premium.
Nah, sebenarnya Xperia XZS ini masih sangat identik dengan Xperia XZ sebelumnya. Cuman di XZS ini di-upgrade di kapasitas RAM-nya jadi 4GB dan modul kameranya sama dengan yang dipakai di XZ Premium. Selain itu, semua masih identik dengan Xperia XZ. Sedangkan Xperia XZ Premium ini muncul dengan membawa kemampuan perekaman video super slow motion 960 fps. Jadi Xperia XZ Premium dan XZS ini dulu adalah smartphone pertama yang punya kemampuan ini. Dan selanjutnya di tahun-tahun berikutnya banyak smartphone dari brand-brand lain yang juga ikut menambahkan fitur yang serupa. Oke, kita lanjut ke kelas menengahnya. Di sini ada Xperia XA1, XA1 Ultra, dan XA1 Plus. Jadi Xperia XA1 series ini adalah penerus dari Xperia XA sebelumnya, di mana di Xperia XA1 ini masih membawa ciri khas bezel samping yang super tipis. Namun di sini juga bezel atas dan bawahnya masih sangat tebal, dan bahasa desainnya sekarang juga mengikuti XZ, yaitu mengkotak tegas. Di XA1 series ini juga masih pakai SoC dari MediaTek, dan kali ini sedikit di-upgrade yaitu menjadi Helio P20, dan secara experience performanya kita akui masih belum terlalu impresif di kelasnya. Kemudian di lini paling bawah muncul dengan penamaan baru yaitu Xperia L1. Jadi Xperia L1 ini menggeser lini paling bawah sebelumnya yaitu Xperia E5. Nah, kemudian di paruh kedua 2017 Sony merilis lagi flagship terbarunya yaitu Xperia XZ1 dan XZ1 Compact. Dimana kedua smartphone ini pernah kita ulas juga, dan memang kedua seri ini membawa spesifikasi tertinggi kala itu yaitu dengan membawa SoC Snapdragon 835 dan kamera motion eye 19 MP dengan kemampuan super slow motion 960 fps sebagai senjata andalan. Namun di sisi lain, XZ1 series ini masih membawa desain klasik jadulnya yaitu dengan layar 16:9 dan bezel yang masih sangat tebal. Dan inilah daftar HP Sony yang dirilis di 2017, di mana di kelas atas ada Xperia XZS, XZ Premium, dan XZ1 series. Di level bawahnya ada XA1 series dan terakhir ada Xperia L1. Oke, kita lanjut ke tahun 2018, di mana di tahun 2018 ini Sony meluncurkan Xperia XZ2, XZ2 Compact, XZ2 Premium, dan XZ3 di kelas flagship. Kemudian untuk kelas menengah ada Xperia XA2, XA2 Plus, dan XA2 Ultra. Dan di kelas paling bawah ada Xperia L2. Di Xperia XZ2 dan XZ3 ini, Sony kembali mengubah bahasa desainnya menjadi lebih membulat dan ergonomis, sehingga terkesan sangat berbeda dengan Xperia generasi sebelum-sebelumnya yang cenderung mengkotak tegas. Dan di sini juga ada Xperia XZ2 Premium yang menjadi HP Sony pertama yang pakai setup kamera belakang 2 buah. Sedangkan untuk yang XA2 series, Sony masih membawa bezel samping yang tipis khas di XA series sebelumnya, namun memang bezel atas dan bawahnya lagi-lagi ukurannya masih lumayan tebal. Dan menariknya untuk yang XA2 Ultra, di sini pertama kali Sony memberikan fitur stabilisasi OIS pada kameranya, yaitu di salah satu kamera depan dari XA2 Ultra ini sudah ada optical image stabilizer-nya, yang mana di seri Xperia sebelumnya cuma ngandelin AIS atau Electronic Image Stabilizer aja. Dan satu hal yang perlu diketahui aja ya untuk seri Xperia yang kelas menengah, jika kita bandingkan dengan yang kelas atasnya ini, saya akui perbedaannya cukup jauh dan signifikan. Jadi walaupun di beberapa spesifikasi dari XA series ini mirip dengan yang ada di kelas atasnya atau XZ series, misalnya di sektor kameranya, tapi secara overall hasilnya lumayan beda. Misalnya kamera belakang dari Xperia XA2 series ini pakai hardware yang sama dengan yang dipakai di Xperia X Performance dan XZ yang dirilis di 2016. Dan menurut saya hasil kamera dari Xperia XA2 ini tidak lebih bagus dari Xperia X Performance atau XZ series yang rilis 2 tahun sebelumnya. Jadi saya simpulkan memang terdapat gap yang cukup signifikan antara seri Xperia kelas menengah dan kelas atasnya. Oke, lanjut ke tahun 2019. Nah, di tahun 2019 ini lagi-lagi Sony melakukan perubahan penamaan lini smartphone-nya. Ya, di sini di kelas atas atau flagship ada Xperia One dan Xperia 5. Kemudian di kelas menengah ada Xperia 10 dan Xperia 10 Plus.
Dan yang paling bawah masih mengikuti seri sebelumnya, yaitu ada Xperia L3 atau L3. Nah, di sini selain perubahan penamaan, ternyata juga terjadi perubahan yang sangat signifikan dari smartphone-nya sendiri. Dimana di sisi desainnya kembali ke ciri khas Sony, yaitu mengkotak, simple, dan premium. Fitur dan spesifikasi yang dibawa juga makin kompetitif dan lumayan berimbang di segala sektor. Khususnya dari sektor kamera serta penggunaan layar memanjang dengan rasio 21:9. Kita pernah nyoba yang Xperia 5, saya akui hasil kameranya memang mempunyai peningkatan yang sangat signifikan jika dibanding dengan generasi Xperia sebelumnya. Kemudian di kelas menengah, yaitu yang Xperia 10, kita dulu juga pernah nyobain, dimana dengan penggunaan layar memanjang dengan rasio 21:9 membuat experience-nya terasa unik. Genggaman satu tangan jadi lebih nyaman dan scrolling serta multitasking juga jadi lebih menyenangkan. Jadi di tahun 2019 ini secara global Sony cuma merilis 5 smartphone aja, yaitu Xperia 1, Xperia 5, Xperia 10 dan 10 Plus, dan Xperia L3. Oke, lanjut ke tahun 2020. Dan saat video ini dibuat, yaitu di pertengahan 2020, Sony baru memperkenalkan 3 buah smartphone, yaitu Xperia 1 Mark II di lini flagship, Xperia 10 Mark II di kelas menengah, dan Xperia L4 di kelas bawah. Nah, di sini penamaannya sama dengan yang tahun sebelumnya, yaitu cuma ditambahkan seri Mark II aja di belakangnya. Jadi kemungkinan nanti di paruh kedua 2020 bakalan ada Xperia 5 Mark II sepertinya. Dan di tahun-tahun yang akan datang kemungkinan penamaannya akan menggunakan pola yang sama. Jadi kemungkinan nanti akan ada Xperia 1 Mark III atau Xperia 1 Mark IV. Jadi secara simpel untuk penamaannya ini kita bisa katakan Xperia 1 ini adalah yang paling atas, Xperia 10 ada di kelas yang menengah, dan Xperia L series ini ada di paling bawah, dan Xperia 5 ada di posisi seri lebih kecilnya atau compactnya dari Xperia 1 series. Oke, itulah tadi ya beberapa seri smartphone yang dikeluarkan Sony dari tahun 2016 sampai 2020, dan beberapa diantaranya kita juga pernah nyobain dan bikin video reviewnya juga di channel ini. So, bagi kalian yang penasaran dengan reviewnya, silahkan teman-teman explore, cari aja ya videonya di channel ini, karena memang udah lumayan banyak ya video dari Sony Xperia yang kita review. So, jadi pertanyaannya adalah, kalian pernah pakai Xperia apa aja? Ya, saya yakin kalian pasti sering gonta-ganti smartphone Sony Xperia. Silahkan tulis komentar di bawah, dan kalau mau tanya-tanya juga bisa, silahkan tulis saja. Via Instagram juga boleh di @santosotv. Dan semoga video ini tadi bisa sedikit membantu teman-teman ya yang masih bingung dengan penamaan atau urutan tingkatan dari produk smartphone Sony Xperia. Dan oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.